Kamu pernah dengar nggak sih kasus kapal selam dari Ocean Gate yang tiba-tiba meledak waktu ekspedisi ke kapal Titanic? Atau kamu pernah dengar kasus K-pop idol Taeil yang keluar dari grup NCT karena kasus kekerasan seksual? Wah, ngeri juga ya, Pips. Tapi, kira-kira gimana ya upaya perusahaan agar membalikan kembali kepercayaan dari publik? Halo semuanya, kenalin aku Ilan Febianti Flaresinta dengan NPM D1E023017 dan aku merupakan salah satu mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu Angkatan 2023. Nah, dari kasus-kasus yang udah aku sering tadi, kita sadar kalau krisis itu bisa datang dari mana aja dan bahkan bisa menimbulkan skandal besar yang viral di media sosial. Tapi kira-kira gimana ya cara ngatasin krisis? Ini dia Situational Crisis Communication Theory yang mengajarkan kita bagaimana mengatasi krisis secara efektif. Jadi langsung mulai aja ya, let's get started! Jadi, Situational Crisis Communication Theory ini berfokus pada bagaimana organisasi menangani situasi yang krisis. Teori ini mengidentifikasi bahwa krisis dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap image dari suatu organisasi. Nah, lantas, hal ini harus diupayakan dengan strategi komunikasi yang tepat. Dalam bukunya yang berjudul Applied Crisis Communication and Crisis Management oleh Timothy Combs, beliau mengatakan bahwa dalam melakukan kegiatan komunikasi krisis, hal pertama yang harus diperhatikan adalah keselamatan dari publik. Akan tetapi, untuk proyeksi yang jangka panjang, bagaimana reputasi dari organisasi tersebut setelah terjadinya krisis? Wah, ternyata organisasi itu harus memiliki persiapan dan kesiapan yang tepat dalam menangani krisis. Dan caranya adalah mengkomunikasikan krisis itu sendiri. Teori ini awalnya dicetuskan oleh dua profesor dari Texas A&M University yang bernama Timothy Combs dan Sally J. Holliday. Selanjutnya, Combs mengklasifikasikan krisis menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, victim cluster, yang kedua, accidental cluster, dan yang terakhir, preventable cluster. Yang pertama, victim cluster adalah cluster yang menghasilkan sangat sedikit tanggung jawab krisis bagi organisasi. Pada jenis ini, contohnya seperti bencana alam, desas-desus, kekerasan dalam pekerjaan, dan malevolence. Selanjutnya, accidental cluster adalah cluster yang menghasilkan atribusi yang rendah dari tanggung jawab krisis organisasi. Pada jenis ini, contohnya seperti tantangan dari publik, kecelakaan karena kesalahan teknis, dan kegagalan produk karena kesalahan teknis. Dan umumnya, dalam cluster ini adalah kesalahan yang tidak disengaja. Yang terakhir adalah preventable cluster, adalah cluster yang dapat dicegah menghasilkan atribusi yang sangat kuat dari tanggung jawab krisis organisasi. Pada jenis ini terdiri dari seperti kecelakaan kerja karena human error, kegagalan produk, dan kesalahan organisasi yang disengaja. Dalam merespon krisis, teori ini menawarkan strategi yang bersifat primer dan sekunder. Untuk primer ada denial, diminish, dan rebuild, dan bolstering untuk sekunder. Tapi kira-kira gimana ya respon strateginya? Untuk respon dari strategi denial, yang pertama yakni menghadapi pihak-pihak yang menuduh atau menyebarkan berita palsu tentang organisasi. Dan yang kedua ada penyangkalan di mana organisasi harus menyangkal tanggung jawab atas krisis. Dan yang ketiga mengkambing hitamkan atau menyalahkan pihak lain atas krisis. Selanjutnya, respon dari strategi diminish adalah bagaimana meminimalkan tanggung jawab organisasi dengan menyangkal niat atau membahayakan atau menyangkal kemampuan untuk mengendalikan situasi. Dan selanjutnya untuk justifikasi, yakni mengkonfirmasi untuk meminimalkan persepsi kerusakan yang ditimbulkan oleh krisis. Next, untuk bentuk respon dari strategi rebuild adalah memberikan bantuan atau barang-barang kepada korban dan meminta maaf di depan publik sebagai tanggung jawab atas krisis. Yang terakhir, respon dari strategi bolstering adalah mengingatkan publik tentang kinerja baik yang sudah dilakukan organisasi di masa lampau, kemudian memuji publik karena telah membantu selama masa krisis, dan menyatakan bahwa organisasi juga menjadi korban dalam krisis. Pada penerapannya, teori ini akan berguna contohnya pada kasus Ocean Gate.
Kapal selam Titan milik Ocean Gate meledak selama ekspedisi wisata ke bangkai kapal Titanic yang menewaskan 5 orang penumpangnya. Hal ini mendapatkan reaksi keras dari publik mengenai keselamatan penumpang dan pelanggaran regulasi keselamatan. Selanjutnya, Ocean Gate berusaha menggunakan strategi rebuild dengan menyampaikan pernyataan bela sungkawa dan berjanji akan melakukan penyelidikan terhadap insiden tersebut. Tak hanya itu, Ocean Gate juga menghadapi berbagai investigasi dan tuntutan hukum sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi tersebut. Teori ini juga berguna pada kasus K-pop idol Taeyeon. Kasus ini termasuk preventable crisis, di mana krisis terjadi akibat perilaku tidak pantas dari individu yang dapat dicegah. Krisis seperti ini memiliki dampak yang sangat besar pada reputasi baik bagi SM Entertainment atau NCT sendiri. Pada 20 Agustus yang lalu, SM mengumumkan kasus ini dengan memberikan pernyataan. Ini menunjukkan bahwa SM menggunakan strategi rebuild dan diminish. SM mengeluarkan pernyataan yang berisi permintaan maaf kepada para penggemar, mitra bisnis, dan publik yang mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak krisis. Selain itu, SM juga menggunakan strategi diminish dengan menjelaskan bahwa insiden ini adalah tindakan individu yang tidak mencerminkan keseluruhan grup atau agensi, serta menegaskan bahwa anggota NCT lainnya tidak terlibat untuk mengurangi dampak dari reputasi pada grup. Nah, teori ini nggak hanya mengajarkan kita tentang bagaimana cara menghindari kerugian, tapi mengajarkan kita bagaimana cara membangun kembali kepercayaan dan bentuk dari kepedulian. Selain itu, reputasi yang kuat itu dibangun dari bagaimana cara kita mengatasi tantangan, bukan kesuksesan tanpa rintang. Semoga dengan video ini bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana pentingnya situational crisis communication theory. Saya Iren Febian Devara Sinta pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. See you next time.